Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Pak Jokowi yang tidak biasanya ya, beliau emosi dan hilang kesabaran ketika mengklarifikasi tuduhan dan juga fitnah yang dilontarkan oleh Hasto Kristianto kepada dirinya. Dan seperti biasa, Pak Jokowi walaupun ya menanggapi dengan santai, beliau sampai nunjuk-nunjuk loh kali ini. Waduh, sepertinya memang beliau agak kesel ya, karena kan yang memfitnah beliau selama ini ya hanya Hasto teman-teman, nggak ada orang lain. Nah, selain itu ada juga video dari beberapa netizen yang mengungkapkan bagaimana perasaan-perasaan para kepala daerah PDIP ketika mengikuti retreat dan mendengarkan materi dari Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar. Lucu juga kalau Hasto ngomongnya, kalau ngibul ya. Untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat harmonisasi terkait revisi Undang-Undang KPK. Di rapat tersebut, fraksi PDI Perjuangan sebagai pengusul menyodorkan draft revisi Undang-Undang KPK. Fraksi PDIP sebagai pengusul. Waduh, fraksi PDIP kan, bukan Pak Jokowi ya kan? Usulan ini pernah diajukan tahun lalu namun mendapat penolakan. Dalam materi muatan revisi Undang-Undang KPK terdapat 4 poin yang disampaikan. Poin pertama soal penyadapan yang diatur dalam pasal 12A sampai dengan pasal 12F. Dalam pasal-pasal ini disebutkan mengenai izin penyadapan dan mekanisme untuk melakukan penyadapan. Yang kedua tentang Dewan Pengawas yang diatur dalam pasal 37A sampai dengan 37F. Ketiga tentang penyelidik dan penyidik yang diatur dalam pasal 43, pasal 43A, pasal 43B, kemudian pasal 45, pasal 45A, dan pasal 45B. Selain itu juga diatur persyaratan bagi penyelidik KPK. Dan keempat tentang penyelidikan dan penyidikan tetap didasarkan pada ketentuan umum, ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Kalau terkait videonya Pak Hasto kemarin gimana Pak? Nah, ini lagi. Ini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. 2015 ya? Coba dilihat lagi. Tahun setelah Jokowi Dan terpilih saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga fatal. tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya paripurna atas semuanya atas inisiatif DPR.
Iya, lagi. Udah, itu aja. Jadi, ya surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi kok. Betul. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Bukan saya ngejar-ngejar, bukan itu. Kalau Emosi dilihat Pak itu, Jokowi ya. dicek, ada beritanya semua. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Pak Jokowi nggak tanda tangan. Wow. Ya. Tapi kan aturannya tetap setelah 30 hari bisa berlaku. Gitu. Enggak, gitu aja. Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Untuk tudingan Pak Hasto tanggapannya seperti apa? Ya tadi. Jadi dengan UU tadi tidak ada pernyataan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut Itu karangan cerita, semua orang bisa membuat Karangan cerita. Udah. Wah. Itu aja. Hasto ngarang cerita. Saya kira itu aja. tapi tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi. Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pakai logika. Untuk apa? Masa udah mengumpulkan hal-hal yang kecil pilihan yang benar aja. Logika kita pakai. Udah. Hasto ngibul ya kan. Siapakah orang yang tiba-tiba lemas dan kejang-kejang karena melihat Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, tiba-tiba memberikan materi luar biasa dalam forum retret kepala-kepala daerah di Akademi Militer di Magelang. Tentu saja, mereka yang lemas dan kejang-kejang itu adalah mereka yang terus-menerus mengkapitalisasi pandangan yang datang dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Inilah mereka-mereka yang terus nyinyir terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo dulu dan sekarang kepada rezim pemerintahan Prabowo Subianto. Saya ingin memberikan catatan bahwa Anda semua keliru besar. Bahwa ketika kesempatan diberikan kepada seorang Gibran Rakabuming Raka, ia membuktikan bahwa ia pantas menyandang status sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu, malulah Anda semua. Anda lemas, Anda kejang-kejang, karena Anda semua adalah orang yang tidak pantas menyandang status apapun, termasuk mungkin Anda yang datang dalam retret kepala-kepala daerah di Akmil, Magelang. Kalian tau gak sih, Gubernur Jakarta sesungguhnya itu bukan Mas Pramono Anung, tapi Bu Mega. Betul gak sih? Terhadap materi yang katanya besok akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri telah menugaskan secara khusus Dr. Pramono Anung sebagai koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retret. Dan kami harapkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Dr. Pramono Anung, karena dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah yang lain tersebut, Mas Pram selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Inilah ini yang makin bikin blunder PDIP ini. Ya kan? Kemarin datang retret di Magelang aja udah terlambat, ya kan? Mau sok-sok ngatur lagi ya kan? Coba. Ya kan? Itu kan acara diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya udah ikut aturan main Kementerian Dalam Negeri. Siapa pemateri hari ini, acaranya apa, rundownnya apa, itu semua sudah diatur sedemikian rupa bagus, ya, melalui Kementerian Dalam Negeri. Dan itu sudah pastilah sudah approval Bapak Prabowo Subianto, presiden kita. Ini pula lagi lah ngatur-ngatur tiba-tiba dibilang lah ada koordinatornya lagi, seluruh kepala daerah dari PDIP, koordinatornya Bapak Dr. Pramono Anung, ya kan. Jadi kalau pematerinya ini nggak boleh ikut, kalau yang ini boleh ikut. Kalian buat pemerintah dalam pemerintah gitu, aduh, bikin pusing ya kan. Bingung juga kan kok gini ya. Terus kalau pematerinya Bapak Gibran, ya,
Wakil Presiden Republik Indonesia. Emang kenapa? Kenapa harus tanya Dr. Pramono Anung dulu? Terus katanya Dr. Pramono Anung juga selalu kontekan dengan Bu Ketum, Bu Mega. Itu wakil presiden kami loh. Kami pun tersinggung lah, bos, kalian ngomong kayak gitu. Lagian ya, gubernur itu memang bertanggung jawab ya kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Itu tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Ya, jadi laporan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur itu dilaporkan gubernur kepada presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Itu bukan kepada ketua partai ya kan? Udah fix banget. Ya, jadi nggak ada tuh laporan pelaksanaan tugas gubernur ke ketum dulu baru ke presiden. Nggak ada. Itu gimana aturannya? Kalau kalian ragu-ragu ya partai PDIP yang memperbolehkan akhirnya ikut retret, mending tarik semua, nggak usah ikut retret. Daripada kalau pemateri ini nggak boleh, pemateri ini boleh. Makanya pulang kampung sana, bikin retret sendiri sama Bu Mega. Bu Mega aja pematerinya dari awal sampai akhir, itu lebih bagus ya kan? Daripada kayak gini, setengah-setengah hati ngapain? Aduh, betul juga teman-teman. Atau sekalian tarik aja dari kepala daerah ya kan, suruh mundur dari kepala daerah. Aduh, itulah teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Waduh, sepertinya cahayanya meredup teman-teman ya, karena mau hujan nih, gelap banget cuaca hari ini. Segelap cerita fitnah Hasto, cerita karangan Hasto ya kan. Tapi ya begitulah teman-teman ya, Hasto yang pandai mengarang cerita, berorasi, ya seolah-olah itu kebenaran. Aduh, seolah-olah dengan mengatakan saya pertanggungjawabkan kepada yang di atas, seolah itu udah benar ya kan. Aduh, Pak Jokowi udah bilang ternyata dari 2015 sudah mengajukan pembahasan soal RUU KPK teman-teman. Aduh, dari 2015 loh. Ditolak Pak Jokowi, 2016 ditolak lagi, 2017 sampai 2018. Baru di 2019 itu masuk ke prolegnas karena menurut Pak Jokowi tadi seluruh fraksi sepakat dan tidak mungkin dong presiden melawan gitu ya kan. Kan presiden butuh kawan fraksi juga ya teman-teman. Tapi ya akhirnya juga setelah RUU itu dibahas, ternyata Pak Jokowi juga tidak tanda tangan teman-teman. Tidak tanda tangan di undang-undangnya loh. Ya itu menandakan bahwa Pak Jokowi juga tidak sepakat dengan rancangan undang-undang KPK ini yang melemahkan KPK. Pak Jokowi tidak tanda tangan loh. Ini seluruhnya inisiatif dari DPR. Dan ya tadi bisa kita lihat di beritanya ya, yang mengusulkan ternyata fraksi PDIP teman-teman. Waduh, dengan draft undang-undang itu fraksi PDIP yang mengusulkan ya. Tapi nggak masuk akal teman-teman. Betul kata Pak Jokowi tadi, tidak ada hubungannya RUU KPK ini dengan Mas Gibran, dengan Mas Bobi. Kenapa saya bilang nggak ada hubungannya? Ya, kalau memang Mas Gibran dengan Mas Bobi ada keterlibatan korupsi atau hukum, ya sekarang pasti udah diusut gitu. Semua udah diusut. Ya, yang banyak keterlibatan dalam hukum korupsi ini kan ya tahu sendiri teman-teman partai apa. Dan partai itu juga tadi yang mengusulkan RUU KPK-nya ya kan. Jadi kalau tudingan Hasto untuk melindungi Gibran dan juga Bobi ya sepertinya saya emang nggak masuk akal teman-teman. Nggak masuk nalar logika gitu. Ya begitulah Hasto teman-teman, sudah dipenjara, sudah ditahan selama 20 hari nanti, sudah diperiksa, katanya enak hidup di penjara, diterima sama tahanan lain, dibuatin kopi ya. Mungkin memang disitulah tempat Anda sesungguhnya ya kan. Tapi ya udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.